Pemirsa, pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali mendatangi Bareskrim Polri hari ini untuk berdiskusi dengan sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Dalam diskusi tersebut, Kamarudin meminta beberapa pihak untuk ditetapkan sebagai tersangka, termasuk istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Kamarudin, Putri Chandrawati seharusnya juga ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan persekongkolan atau permufakatan jahat. Bahkan Kamarudin menganggap Putri turut serta dalam menyebar kebohongan dan hoaks di tengah masyarakat sehingga menyebabkan obstruction of justice. Kamarudin juga menghimbau Putri untuk segera menemui psikiater agar tidak menggunakan kondisi psikisnya yang terguncang sebagai alasan. Karena kalau cuma alasan katanya itu terguncang, depresi, ya digantilah psikolog klinisnya menjadi psikiater atau dokter psikiater. Karena dokter psikiater itu kan lebih hebat dia dan lebih luas jangkauannya, bisa diberikan dia misalnya obat supaya tidak depresi atau dibikin treatment tertentu yang terukur gitu loh, supaya dia bisa bahagia kan begitu. Daripada terus berpura-pura kan nanti masyarakat jadi menganggap penegakan hukum di negeri ini kan bisa dipermainkan toh. Bahkan tadi saya minta jadikan tersangka di dalam pembunuhan itu, pembunuhan terencana pasal 340, junto 338, junto 351 ayat 3, junto pasal 56 karena dia berpura-pura menciptakan obstruction of justice dan permufakatan jahat dan menyebar berita palsu kepada. Lalu apa perkembangan terbaru mengenai penanganan kasus pembunuhan Brigadir J dari Bareskrim? Kita akan tanyakan kepada Rizky Darmansyah. Rizky, apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian menanggapi permohonan dari kuasa hukum Brigadir J? Ya, hingga saat ini Alfa dan juga pemirsa memang kita belum mendapatkan informasi terbaru ataupun keterangan terkini yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh pengacara Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak tadi, maupun juga hasil dari agenda pendalaman yang dilakukan di rumah singgah Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Tapi kita tahu tadi pengacara Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak ini mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk berdiskusi dengan Kabareskrim Mabes Polri dan Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri. Ia menyampaikan sejumlah hal, meminta polisi ini untuk segera menetapkan Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka atas dasar sejumlah hal. Tadi Kamarudin Simanjuntak menilai Putri ini terlibat dalam rencana ataupun percobaan pemberian suap kepada sejumlah tersangka. Ini kita tahu senilai 1 miliar rupiah kepada Baradae dan juga 500 juta rupiah kepada Bribka RR dan Kuat Ma'ruf ini masing-masing jika memang nanti kasus ini selesai berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan skenario awal, yaitu adanya aksi tembak-menembak yang berlangsung di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Selain itu, hal yang mendasari permintaan dari Kamarudin ini untuk Polri menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka ialah Putri dinilai terlibat dalam kasus ini, menciptakan obstruction of justice dan juga menyebarkan berita bohong serta ikut terlibat dalam persekongkolan ataupun pemufakatan jahat. Tidak hanya Putri Chandrawati yang diminta oleh Kamarudin Simanjuntak ditetapkan, segera diperiksa, kemudian segera ditetapkan sebagai tersangka, namun Kamarudin Simanjuntak tadi menyampaikan agar pihak-pihak lain yang terlibat, yang ikut menghalangi proses penyidikan Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini agar segera ditetapkan juga sebagai tersangka, dipidana, tidak hanya ditetapkan melanggar kode etik. Selain itu, kita tahu Polri telah menyampaikan akan mempercepat pengusutan kasus ini agar kasus ini terang menderang, dan ada sejumlah hal juga tadi yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak saat ia datang ke Bareskrim Mabes Polri ini terkait dengan adanya transaksi di rekening Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat 3 hari setelah aksi pembunuhan ataupun kalau berdasarkan skenario awal itu aksi tembak-menembak, dan saat ini yaitu pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada 11 Juli 2022. Ini ada pemindahan dana sebesar 200 juta ke rekening salah satu tersangka dalam kasus ini, pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Maka dari itu Kamarudin Simanjuntak meminta agar Polri mendalami hal ini, transaksi ini, dan juga melibatkan PPATK. Informasi yang lain yang dapat kami berikan bahwa hingga saat ini kami juga masih menunggu Alfat dan juga
pemirsa, keterangan terbaru yang akan disampaikan oleh pihak polisian terkait dengan agenda kemarin, agenda pemeriksaan, pendalaman, penyidikan lebih lanjut di kediaman Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah, karena Polri mengatakan memang sejumlah hal apapun yang terjadi di Magelang ini tidak bisa dipisahkan dengan kejadian-kejadian maupun juga rentetan peristiwa yang terjadi di Duren 3 maupun di Saguling. Kemarin polisi mencoba untuk mengumpulkan barang bukti, data-data terkait peristiwa ini dan ingin mengetahui apa pemicu penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh tersangka mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, karena berdasarkan keterangan dari Irjen Verdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan di Mako Brimob beberapa waktu lalu, pemicunya ialah laporan yang membuat dirinya marah, ya laporan dari sang istri Putri Chandrawati kepada dirinya, yaitu ia mengatakan bahwa Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini melakukan tindakan yang dinilai merendahkan martabat keluarga, sehingga inilah yang memicu dan juga membuat Irjen Verdi Sambo marah. Kita tahu dalam kasus ini, Alfa dan juga pemirsa, sudah ada 4 orang tersangka yang ditetapkan, yaitu Irjen Verdi Sambo, yaitu dan juga Baradae, serta Bribka RR dan juga Kuat Ma'ruf yang dijerat dengan pasal yang sama, yaitu 340 KUHP, junto pasal 338, kemudian pasal 55 plus 56 dengan ancaman hukuman mati serta penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Kita akan tunggu nanti seperti apa informasi dari Barreskrim Mabes Polri. Untuk sementara ini yang dapat kami kabarkan. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah atas laporan Anda langsung dari Barreskrim Polri.